Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan sambut kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, selamat memasuki tahun 2019. Tahun yang buat banyak pengamat, buat banyak peneliti dan analis. Tahun yang harus wait and see katanya. Tunggu dan lihat. Tapi gereja tidak hanya tunggu dan lihat. Berjalanlah bersama Yesus. Berjalanlah bersama Yesus. Saya bersuka cita lihat Bapak Ibu Saudara rasa gentar dengan Tuhan. Karena gereja ini, saya katakan gereja ini kita semua katakan amin. Katakan saya gereja Tuhan. Saudara sudah melakukan yang terbaik. Ya tentunya kadar emas saudara, kadar kerohanian saudara, Tuhan yang tahu. Saya sebagai hamba Tuhan di sini, sebagai Bapak rohani Bapak Ibu Saudara, saya hanya melihat apa yang di depan mata saya. Tapi di hati saya, rasa sukacita saya ada. Kenapa? Ada banyak orang yang begitu rindu untuk mencari wajah Tuhan. Di hari pertama, di tahun 2019. Saudara adalah prajurit-prajurit Tuhan yang pilihan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, saudara enggak tepuk tangan semangat sudah. Tahun 2019 lebih semangat. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya percaya bahwa awal ini saya akan sampaikan pesan awal tahun tentang tahun kelahiran yang baru. Saya dibantu multimedia supaya mudah mengingat tahun kelahiran yang baru. The year of new birth. Saya sedang melihat sesuatu yang apa sih yang akan terjadi. Memang dunia kelahiran kita secara biologis sudah banyak kemajuan. Umur berapa ya? 6 bulan ya. 6 bulan kita sudah lihat anaknya laki atau perempuan kalau nggak salah ya. Sudah lihat nih orangnya, wah modelnya kayak ini nih. Udah gerak-gerak kelihatan karena ada apa? USG. Iya kan ya. Tetapi detail yang sesungguhnya kan belum. Nanti nih tetap menjadi sebuah penantian yang mendebarkan sekaligus menyenangkan kelahiran seorang anak manusia. Ibu bapak yang sudah melahirkan, ibu bapak enggak, maksudnya ibu-ibu yang sudah melahirkan, benar ya? Walaupun sudah lihat di USG, wah anak saya laki-laki, wah anak saya perempuan, wah anak saya putih, wah anak saya begini, wah pokoknya tapi tetap hari kelahiran itu hari yang dinantikan, betul ya? Apalagi oma-opa, lebih repot. Yang jadi oma-opa bilang amin. Itu lebih repot daripada orang tuanya. Karena cucu. Ada pepatah bilang, kalau sudah jadi oma-opa, lebih sayang cucu daripada anak. Jadi anak biar aja, yang penting cucu gua nggak kelaparan. Emak bapaknya biar nyari sendiri, karena punya duit. Ya kan gitu. Tapi selalu ada kegirangan dalam kelahiran. Nah, di tahun kelahiran yang baru ini, ada dua hal yang akan kita soroti. Ada dua hal kelahiran di tahun 2019. Yang pertama adalah kelahiran sebuah kegerakan baru. Katakan kegerakan baru. Yang keras katakan kegerakan yang baru. Ini adalah sebuah kejadian yang akan kita lihat. Beberapa orang saya sempat ceritakan tentang, kan kita juga sudah dengar Yesaya 60. Tentang bagaimana domba Kedar Nebayot akan berhimpun bersama dengan orang-orang percaya. Amin. Ada sebuah kegerakan yang secara nalar kita, secara otak kita nggak nyampe saudara. Di tengah-tengah kejadian yang berkebalikan, tapi saya melihatnya Yesaya 60 itu pasti terjadi dimulai dari tahun 2019 ini. Amin. Jadi jangan khawatir, makin dihimpit maka gereja itu akan makin berkembang. Memang gereja didesain dalam hambatan. Kok mukanya nggak gembira saudara? Saudara memang prajurit padang gurun. Dibentuk dalam proses tekanan yang berat. Makanya disebut prajurit pilihan. Saudara bukan hanya ngatur lalu lintas, prajurit, enggak. Saudara ditempa kita di padang gurun.
Maka kegerakan baru ini adalah kegerakan yang sudah dan sedang ada di Indonesia. Dimulai dari kita kemarin di SICC. Di mana kegerakan baru ini kalau saya terjemahkan nggak bisa ditulis dalam tulisan kita nih apa yang terjadi. Tapi saya sekilas begini. Kegerakan ini adalah 40%, sekarang 40% ini adalah orang-orang yang cinta mati-matian dengan Tuhan. Amin. Entah itu generasi busur, entah itu generasi anak panah. Cinta mati-matian. Mereka ini 40% adalah kegerakan orang-orang ini. 60% adalah kegerakan Roh Kudus. Oh, saya katakan, kok Roh Kudus 60%, bahkan 100% Roh Kudus. Iya, tetapi saya kata 60% Roh Kudus, kenapa? Allah turut bekerja. Saya bikin porsinya 60-40 supaya lebih enteng. 60-40, saudara dan saya bekerja, Allah turut bekerja. Saya berdoa kepada kita semua bahwa bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil. Kegerakan yang baru yang saya sedang lihat, beberapa orang saya bilang, beberapa hamba Tuhan ketemu saya, datang, ada yang sowan ke rumah juga datang. Saya bilang cerita, ini tahun 2019 nih, kemarin ya, kan ini 2019, kemarin saya ngomong, 2019 nanti nih, saya melihatnya sesuatu yang unusual miracle. Bahkan sesuatu yang gak masuk akal. Maaf kata hari ini, saudara akan melihat kejadian yang gak pernah saudara alamin, saudara ngalamin. Yang pasti kejadian itu adalah membuat saudara bertumbuh. Dikatakan Alkitab, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik, atau yang kudus semakin kudus. Saudara mau pilih mana? Tahun ini tahun penentuan saudara, mau tetap dalam lintasannya kerajaan Allah, lintasan rule-nya Tuhan atau tidak. Saya sayang Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya saya katakan bahwa tahun 2019 itu tahun di mana kita yang kudus makin kudus, yang jahat makin jahat. Itu kata firman loh, bukan kata saya. Lalu saya sampaikan beberapa ini. Yang kedua, saya perhatiin gini. Tinggal bagaimana respon. Saya sering kedua ngomong tentang respon nih saudara ya. Respon menentukan hasil. Respon menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Kalau responmu benar, engkau akan mengalami terobosan. Kalau responmu salah, dengar ini pesan awal tahun ini, engkau nggak ngalami apa-apa. Loh kok Pak, doanya kok gitu? Emang bukan doa saya, itu firman gitu loh saudara. Jadi saya mau ngomong yang baik-baik aja? Enggak, harus ngomong yang sesuai firman. Nah kegerakan baru ini lalu berikutnya saya katakan, saya sampaikan Bapak Ibu Saudara supaya ini perenungan. Beberapa gembala kul juga sempat saya ngomong, aduh ini nih saya melihat, sorry ya ini mungkin harus diedit nanti ya. Saya melihat saudara-saudara kita muslim akan mengalami ketemu Tuhan. Mengalami ketemu Tuhan, saudara. Mengalami ketemu Tuhan. Aduh, saya tuh, nih merinding saya kalau ngomong, saudara. Kenapa saya ngomong begitu, saudara? Sebab di dalam kitabnya mereka tercatat seluruh apa rencana Allah tentang mereka. Dan di dalam Alkitab kita dalam Yesaya pasal 60 tercatat tentang mereka yang akan berhimpun bersama dengan orang percaya. Oh, saya bilang, gimana caranya? You berani nginjil? Enggak ada yang berani. Aduh, takut ya. Tapi jangan takut, Roh Kudus akan beri kita kekuatan. Minimal kita doakan mereka. Minimal yang kedua apa? Selain doakan mereka. Minimal kita jangan jadi batu sandungan mereka. Mereka memang belum percaya Tuhan karena belum ada rahmatnya bagi dia. Belum ada rahmat Tuhan bagi mereka. Tapi dengar ini, bersukacitalah sebab tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan bagi mereka juga seperti membalikan telapak tangan. Mereka akan berjumpa dengan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Wow, ini nih yang akan terjadi tahun 2019 yang kita sedang baru mulai hari ini. Yang pertama, doakan mereka. Amin. Doakan sungguh-sungguh supaya rahmat Tuhan yang sudah datang kepada kita jangan cuma milik kita, tapi milik mereka. Karena janji Tuhan juga buat mereka ada di dalam Alkitab kita. Yang kedua, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Mereka memang sekarang belum menerima Allah. Tetapi jangan buat mereka jadi membenci Tuhan Yesus karena kita. Bisa ngerti bilang amin? Memang mereka belum menerima Yesus, tapi jangan sampai mereka membenci Yesus karena kita. Mereka nggak kenal Yesus, tiba-tiba benci Yesus. Kenapa? Karena kelakuan orang gereja. Gereja kok begitu kelakuannya.
Oh, utang nggak mau bayar. Utang sama orang mereka lagi. Nggak mau bayar. Akhirnya mereka apa ya? Tuhannya siapa sih? Pantesan. Matinya disalib juga sih. Kan jadi benci Yesus padahal mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, kegerakan yang baru ini akan menjadi sebuah trigger awal. Ingat loh, ini bukan akhir, trigger awal. Wow, saya sudah lihat waktu gereja ini berdiri, Tuhan izinkan kita berdiri 1 tahunan. Lalu saya melihat banyak orang pakai sorban. Saya pikir ini bukan sorban, saya pikir pakai apa ya? Apa mungkin apa gitu ya, ikat kepala begitu. Banyak banget. Saya itu berasa saya ada di depan gudang Blok G itu. Lalu saya bilang, ini gereja mau kemana nih orang? Mau demo pikir ya. Nggak tahu aja mereka memuji-muji Tuhan. Memuji-muji Tuhan, Allah yang besar, Allah yang besar. Dan menyanyi bersama-sama dengan kita-kita yang kebingungan. Mereka bilang, saya juga sama. Saya sudah menjadi milik Yesus. Wow, dalam penglihatan itu, saya bilang, kapan itu terjadi? Saya percaya sebentar lagi pasti terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara mungkin sampai melongo-melongo, iya. Siapkan diri saudara untuk menjadi bakul, tempat untuk mereka sharing dengan kita. Jangan lari, jangan takut, jangan merasa alergi, jangan saudara, jangan benci orang-orang yang kata tanda petik teroris dikatakan, jangan benci mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, saudara. Kita doain mereka. Amin. Supaya Tuhan menjumpai mereka di perjalanannya mereka. Wow, saya lihat itu. Lalu yang kedua, saya melihat ada orang pakai baju rapi banget, saudara. Ini masih saya ingat sekali. Pakai baju dasi, saudara. Saya tahu ini. Jemaat jarang pakai dasi. Kalau pengerja ya pakai dasi kan ya, pakai jas, pakai dasi gitu ya. Ini kok rombongan orang banyak, saudara, pakai dasi, saudara, dari luar sana, saudara, jalan ke dalam. Saya bilang, nih jemaat siapa ya? Keren banget ya. Jemaat aja pakai dasi. Gimana pendetanya? Gimana pengerjanya? Wow, ternyata ini sedang kegerakan tentang saksi Yehova akan berbalik kepada Tuhan. Karena di dalam mereka juga ada banyak domba-domba Allah yang akan diselamatkan Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya ini akan terjadi, tapi nggak bisa sendiri. Tuhan butuh kita, Tuhan pakai kita. Hatinya mesti lurus, hatinya mesti tulus. Udah jangan fokus apa yang di bawah, fokus apa yang di atas. Yang menjadi rencana Tuhan. Amin. Itu yang pertama, kegerakan baru. Yang kita katakan Pentakosta yang ketiga. Katakan Pentakosta yang ketiga. Yang kedua yang terjadi dalam kelahiran dua hal ini, yang kedua adalah tentang kelahiran generasi baru. Katakan generasi baru. Saya coba bukain Alkitab buat kita, Kisah Rasul 22. Tentang kelahiran. Generasi baru. Sekarang cerita tentang kelahiran. Generasi baru. Oke. Kisah Rasul pasal 22 ayat 28. Kisah Rasul 22 ayat 28. Ini adalah satu kejadian di mana Paulus ditahan atau ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi waktu itu dan mendapatkan sesahan hebat. Tetapi satu kalimat ini mari kita lihat dan kita baca bersama. Kisah Rasul 22 ayat yang ke-28. Sudah ketemu, katakan amin? Di depan sudah ada. Baca 2, 3. Ya, Paulus walaupun dia orang Yahudi keturunan, seorang pemimpin agama Yahudi dari kelompok Sanhedrin, tapi dia juga punya kewarganegaraan Romawi. Kepala pasukan ini bicara, kewarganegaraanku itu dibeli dengan harga yang mahal. Kelahiran itu punya nilai. Ada saudara yang nggak melahirkan tanpa modal? Nggak ada, saudara. Sejelek apapun orang tuanya, dalam kondisi yang morat-marit gimana pun, untuk sebuah kelahiran anaknya, walaupun dengan cara yang nggak umum ya, misalnya yang asal-asalan gitu ya, tapi untuk melahirkan anak itu dalam proses sampai kelahiran itu perlu dengan nilai-nilai harga-harga yang mahal, saudara. Dia harus apa, saudara, kalau ibu-ibu ngidam ya, apa sih ngidam ya, oe gitu ya, saudara. Bukan bayi oe, maksudnya pengen muntah gitu, saudara. Lalu apa, saudara? Pusing, mual, mules, perih kembung.
Itu iklan jadinya. Jadi saudara, itu kan harga yang mahal saudara. Lah kalau dia lahir, bahkan sekarang kalau saudara bapak ibu ada yang menanti kelahiran dengan cara proses tabung, bayi tabung begitu, mahal saudara. Itu pun belum tentu berhasil, mahal. Belum lahir, emak bapaknya sudah siapin tuh keranjang bayinya, bajunya. Supaya sekarang udah puji Tuhan udah ada USG, tahu laki atau perempuan. Yang lucu dulu waktu zaman belum ada USG, kata bapaknya laki-laki anak kita, kata ibunya nggak tahu kayaknya kayak perempuan suka joget-joget. Oh ya, jadi dia beliin bajunya, laki-laki, dia udah beli laki-laki. Begitu laki-laki keluar apa? Perempuan. Ya, perempuan. Karena apa? Karena dia pikir sesuatu yang lahir yang baru ini harus dipersiapkan dengan baik. Dan dibeliin yang bagus-bagus, ya kan? Kasih gambar. Coba saya nggak habis pikir, ibu bapak, seorang bayi lahir, ibu bapaknya beliin bedongannya ada gambar Mickey Mouse-nya, kembang-kembang. Kalau yang laki-laki gambar robot-robotan, ada senjata, ada pesawat terbang. Apa dia tahu? Tahu nggak? Dia cuma tahu nyanyi, wah. Dia nggak bilang, wih keren banget ya. Nggak ada saudara. Kita aja yang repot gitu saudara. Tapi itu nggak salah. Karena sebuah kelahiran punya nilai. Amin. Dan yang kedua, kalau saudara membaca ayat selanjutnya, begitu Paulus berkata, aku pun adalah keluarga negaraan. Kelahiranku adalah kelahiran dari keluarga negaraan Romawi. Ayat 23, ayat 29 dikatakan, kepala pasukan dan pasukan itu mundur dari Paulus, mundur. Kenapa ayat 29 lihat? Mereka mundur, kenapa? Wih, kita salah orang. Kita berhadapan dengan seorang yang bernama Saulus yang sudah jadi Paulus. Ini orang Roma, orang yang dalam perlindungan hukum Roma. Siapa yang berani mengganggu orang Roma? Ingat, dia berhadapan dengan negara ini. Begitu dia tahu Paulus itu orang Roma, semua mundur dan gak ada yang berani sentuh dia lagi, pukul-pukul dia, apalagi colek-colek dia. Gak ada yang berani saudara. Karena nilai sebuah kewarganegaraan atau kelahiran itu di dalamnya terkandung kuasa, terkandung perlindungan, terkandung nilai-nilai. Saya pikir sederhana sekali kalau saudara punya anak baru lahir, saudara ada kucing mau ganggu. Apa kita biarin aja, ntar dia lawan sendiri. Kita orang tuanya pasti belain. Betul nggak? Ini loh, saudara, saya sedang bicara kalau kita ada di dalam kelahiran yang baru di dalam Kristus, maka Kristus akan membela milik kepunyaannya. Kerajaannya akan membela kita semua. Amin. Yang percaya bilang amin. Jadi jangan sepelekan kelahiran. Makanya di dalam kelahiran juga jangan anggap remeh. Kita sudah di dalam Kristus, kita adalah generasi yang dilahirkan di dalam Kristus, diubahkannya. Kita jangan anggap remeh, lalu menyanyiakan, mempermalukan dari mana kita dilahirkan. Mari lihat dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal 2 ayat 15. Coba saya akan sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara satu lagi tentang kelahiran ini. Galatia 2 ayat 15. Jadi kelahiran itu bicara bukan hanya nilai yang berharga, tapi ada sebuah kekuasaan yang membentengi dia. Yang kedua ini mari lihat, yang ketiga ini mari lihat dalam Galatia 2 ayat 15. Sudah ketemu, katakan amin? Mari baca sama-sama 2, 3. Nah ini Paulus bicara tentang kelahiran dari suku bangsa yang menurut mereka adalah pilihan, umat pilihan. Berarti yang kedua bicara tentang kelahiran seperti orang berkata, bayi yang baru lahir itu adalah manusia yang belum berdosa. Bapak Ibu Saudara, waktu kita dilahirkan baru di dalam baptisan air dan baptisan Roh Kudus, waktu kita percaya dan menerima Yesus, sungguhnya kita mengalami kelahiran yang baru. Ada dua model juga kelahiran. Yang pertama, kelahiran baru yang ditandakan dengan materai baptisan. Baptisan itu, baptisan air maksudnya, di depan semua orang. Tapi jangan lupa yang kedua, ada baptisan namanya baptisan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal yang ketiga tentang pertemuan Yesus dengan Nikodemus,
Nikodemus adalah seorang pemimpin agama, ya ini pemuka agama terhormat, terpandang, kalau kita di sini diaken lah ya, ke pengerja gitu ya. Dia datang ketemu Yesus. Dia tahu ini beda, Yesus beda. Dan dia berkata, bagaimana supaya saya diselamatkan? Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus udah tua, ada jenggotan, ubannya banyak, kayaknya juga ada banyak. Bagaimana orang segede gini bisa masuk ke rahim ibu saya? Ibu saya juga udah nggak ada. Yesus katakan apa? Barang siapa tidak dilahirkan kembali, baik ya, dari air dan roh, dia tidak layak. Nah, kelahiran yang ini nih yang saya maksud kelahiran generasi yang baru. Generasi baru di sana bukan hanya bicara generasi anak-anak muda dalam artian usia yang muda. Tetapi generasi baru adalah generasi di mana orang dalam kehidupannya mungkin usia udah 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun. Tapi di tengah perjalanannya dia bertobat dan dia mau mengikut Tuhan. Maka di situ dia mulai dalam kelahiran yang baru. Yang mengerti katakan amin. Dan dia disucikan. Dikatakan dalam Galatia 2 ayat 15 dikatakan bahwa waktu mereka mengalami kelahiran yang baru, kelahiran itu menentukan secara simbolik, menunjukkan kepada kita secara simbolik bahwa kelahiran yang baru kita adalah membuat kita menjadi murni suci, tak berdosa. Pertanyaannya berikutnya, apakah selamanya kita enggak berdosa? Tergantung saya jawabnya. Karena kita walaupun dibaptis oleh Tuhan dalam air dan dibaptis oleh Tuhan dalam Roh Kudus, ingatnya dalam air dan dalam Roh Kudus, kita enggak imun oleh dosa. Kita enggak imun oleh dosa. Kita tetap bisa jatuh dalam dosa. Makanya kita harus berjaga-jaga. Hal-hal yang kayak begini nih gak gampang saudara. Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada. Nyanyi ya. Lagunya kita tahu ya. Nah ini. Kau jadikan semua indah, kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, kau ajaib, kau bertata di sini. Kau jadikan semua indah, kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, kau ajaib, kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Katakan, yes Lord. Kau sumber yang percaya beri kemenangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahwa tak ada yang mustahil bagi Yesus. Dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Inilah kelahiran yang baru. Kita belum pernah ada sebelum hari dilahirkannya kita ke dunia ini. Betul tidak? Kita belum pernah bergerak di dunia ini sebelum orang tua kita melahirkan. Allah Bapa melahirkan Adam dan Hawa. Bahasa saya pakai dengan kata melahirkan. Kalau saudara bertanya, kenapa Pak kita tidak disebutkan diciptakan? Saya coba mendekatkan diri dengan kata melahirkan supaya saudara nangkep. Binatang, tumbuhan diciptakan dengan perkataan jadilah tumbuhan, jadilah hewan, jadilah bintang, jadilah cakrawala. Semua itu yang dikatakan Tuhan, manusia yang berikan nama. Ini macan, ini monyet, ini apa, ini apa, ini apa. Tapi hanya manusia, saudara dan saya, yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Amin ya. Menurut gambar dan rupanya. Dan diciptakan dalam sebuah proses, katakan proses.
Sama seperti ibu-ibu yang sedang hamil mau melahirkan, mengandung bayi itu dalam proses. Saudara tahukah, 1 hari di pelataran Tuhan sampai dengan 1000 tahun di bumi, kata firman. Dikatakan Allah mengambil debu tanah dan membentuknya menjadi manusia. Satu, laki-laki dan perempuan. Saudara tahukah bahwa proses janin dalam wanita yang sedang mengandung itu enggak tiba-tiba, kalau bahasa Jawa, mak jegagik gitu. Saya dengar kata itu menarik banget tuh. Artinya tiba-tiba langsung jadi utuh. Enggak, saudara. Tapi dari sebuah janin kecil, jadi gede, lalu mulai ada tangannya mulai kecil keluar. Itu proses. Sekali lagi bilang proses. Maka saya senang berkata Allah melahirkan manusia. Loh, iya, dia menciptakan dalam proses. Dan dalam proses kelahirannya itu Allah membayangkan tentang dirinya. Dan bayangan tentang dirinya, image tentang dirinya, dia masukkan ke dalam manusia. Buktinya di mana, saudara? Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, wajah saudara tahu nggak? Kan nggak punya cermin nih, dari mana taunya? Tadi pagi udah bercermin kan? Sudah bercermin. Oke, sekarang tutup mata. Tutup mata, bayangkan wajah saudara yang barusan tadi pagi saudara lihat di cermin. Muncul nggak? Muncul ya? Oke, yang sebagian ikutin saya muncul. Nah, itu yang Allah katakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Begitu Allah berkata seperti itu, Allah tutup matanya, karena Allah nggak bisa lihat diri sendiri kan, misalnya begitu ya. Lalu dia lihat dalam imagine, dalam sebuah bayangan, sebuah apa namanya, iluminasi, sebuah cara memandang. Lalu waktu Allah sudah mendapatkan gambarnya itu, lalu Tuhan memasukkan gambar itu kepada manusia. Bukankah itu juga yang terjadi kepada manusia yang ada dalam janin wanita? Waktu mereka marah, waktu mereka sedang patah hati di dalam proses kehamilannya, mungkin karena disakiti suami atau karena kondisi ya, lalu dia menangis, lalu sakit hati, ada kepahitan. Tahukah saudara, rekaman gambar kepahitan, sakit hati sedang masuk dalam janin anak itu. Makanya anak lahir jadi masalah, cacat lah, emosional lah, dan sebagainya. Yang sudah nangkap katakan amin. Itulah namanya kelahiran, proses kelahiran. Yang kedua dikatakan, manusia berikutnya dilahirkan dari manusia berikutnya. Manusia berikutnya seperti kita. Lalu ada proses kelahiran berikutnya adalah di mana untuk proses penyelamatan, Tuhan harus membuat rekayasa lagi. Saya katakan rekayasa, adalah cara Tuhan. Rekayasa itu cara Tuhan, katakan cara Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku akan meminjam namanya rahim Maria. Ingat, Maria tidak bisa mengandung Yesus. Karena Maria wanita manusia biasa. Tapi dikatakan, di dalam Lukas itu dikatakan, Lukas pasal 1 dikatakan, Roh Kudus, Roh Allah akan menaungi engkau. Kata menaungi itu artinya dia meliputi Maria. Seperti sebuah kumpulan air ketuban. Maria ada dalam proteksi Allah sepanjang masa kehamilan Yesus. Allah mengandung namanya bayi Yesus. Di situ seluruh eksistensi kerajaan Allah dan Allah sendiri dicurahkan ke dalam Kristus. Makanya Yesus disebut anak Allah yang tunggal. Anak Allah yang tunggal. Seluruh pikiran Allah. Mari lihat dalam Titus 3. Titus 3 ayat yang kelima. Nah, saya ingin bicara dua hal di sini. Titus 3 ayat yang kelima. Sudah ada. Titus 3 ayat yang kelima. Sudah ketemu ya? Baca sama-sama yang keras. 2, 3. Katakan amin. Titus 3 ini, nah ini dikatakan nih. Paulus bicara begini. Kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena rahmatnya. Yang tadi barusan di awal saya ngomong tentang rahmat Tuhan yang akan datang juga bagi saudara sepupu kita dan bagi banyak orang lain lagi. Dikatakan di sana rahmatnya lah yang membuat kita nih diselamatkan. Tapi diselamatkan melalui sebuah respon. Katakan respon.
Responi kata kita menyerahkan hidup kita untuk dipermandikan. Katakan apa? Dipermandikan. Artinya kita tuh dibaptis di dalamnya. Dibaptis di dalamnya. Kita merelakan, kita meninggalkan masa lalu, manusia lama kita. Kita mau dibaptis di dalamnya. Sesudah itu apa saudara? Dan kita dituntun oleh Roh Kudus. Diperbaharui dari hari ke sehari. Ibu bapak kita nggak bisa ngomong one save always save. Sebab kita tidak imun oleh dosa. Makanya kita diberikan Roh Kudus. Diperbaharui, dituntun. Kalau Roh Kudus bilang jangan marah. Kita bisa langgar nggak? Bisa. Tapi tentu ada konsekuensi yang kita alami. Kita menjadi luka hati. Kita menjadi merugi. Tetapi saudara dengar nih, waktu Roh Kudus kita taatin. Roh Kudus akan menuntun kita, menyempurnakan kita dari sehari ke sehari. Ini kata Titus 3 nih. Jadi dua hal ini mari lihat. Engkau sudah meresponi. Janganlah kita memulai dengan roh, tapi mengakhirinya di dalam daging. Mari saya doa buat kita semua, kita akan memulai di dalam roh dan mengakhiri hidup kita di dalam roh. Katakan amin. Saudara dan saya sudah berjuang dari awal, mencintai Allah dengan sepenuh, segenap hati, segenap pikiran kita. Saya doa kita semua harus selesaikan pertandingan iman kita sampai tuntas di dalam roh, di dalam Kristus. Kita keluar menjadi lebih dari pemenang karena kita adalah orang-orang yang di dalam rencana Tuhan dan meresponi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih tahu kiri kanan, kita harus menang sampai akhir. Kita harus menang sampai akhir. Oke, jangan sampai ada yang lolos. Pokoknya menang sampai akhir. Doa seluruh jemaat aktivis pengerja Arkadia adalah jemaat aktivis pengerja yang setia, yang militan, yang berkenan di hati Tuhan. Tiga hal ini saya doa, tiap malam saya doa. Aku doa, aku nubuatin Tuhan. Oh, jemaat aktivis pengerja GBR Arkadia adalah jemaat aktivis pengerja yang setia. Itu model hebat tuh. Militan, yang berkenan di hati Tuhan. Wow, saya doa itu sudah. Nah itu ya. Nah, ada 4 kata kunci. Ada 4 kata kunci untuk kita masuki kelahiran yang baru di tahun ini. Yang pertama saudara ingat dengan kata namanya Pentakosta yang ketiga. Katakan Pentakosta yang ketiga. Inilah kegerakan baru yang saya bicara tadi di awal. Pentakosta yang ketiga. Ini bukan slogan. Ini sebuah move. Sebuah kegerakan yang sedang melanda dunia ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saudara yang meresponi, kita yang meresponi, kita akan menjadi bagian dalam kegerakan ini. Pentakosta yang ketiga. Sebuah kelahiran rencangan Allah. Kelahiran kerinduan Allah untuk dekat dengan manusia. Hanya tidak di dalam Kristus saja. Di dalam Tuhan kita Yesus saja yang Tuhan ingin cari manusia. Bisa amin? Saudara boleh baca adalah Alkitab saudara. Hanya di dalam Kristus saja, dalam kekristenan saja. Bicara Tuhan cari manusia. Dari mulai mana? Mulai Taman Eden saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa, siapa yang cari Tuhan? Tuhan cari manusia. Pada hari sejuk Tuhan berjalan-jalan di taman itu dan berkata, Adam, di manakah kau? Betapa baiknya Tuhan kita. Kita yang salah, Tuhan yang cari kita. Hari ini hatimu sedang ditegur, ditemplak Tuhan, dipanggil Tuhan, responi. Sebab memang Tuhan kita baik. Panjang sabar. Tapi ingat, dia punya batas waktu. Entah hidup kita, yang kedua atau kedatangan dia datang tiba-tiba seperti pencuri. Kita nggak tahu. Mari jaga benar-benar. Yang pertama Pentakosta ketiga. Katakan Pentakosta ketiga. Saya alami. Pentakosta ketiga. Saya ada di dalamnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kata haleluya. Nah lihat ini. Lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ya, 1 Petrus pasal kedua, ayat yang kedua. Baca sama-sama, sudah ketemu. 2, 3. Ya, kita harus mengejar seperti seorang bayi yang baru
lahir, mengejar apa? Susu yang murni. Tapi dikatakan di sana yang rohani. Perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kedua, kata kunci dari kelahiran baru adalah generasi Yeremia. Katakan generasi Yeremia. Ibu bapak mungkin udah usianya di atas Yeremia secara usia. Tapi dengar, waktu kita dipanggil di dalam Tuhan, kita generasi Yeremia. Orang-orang yang baru lahir. Haleluya. Generasi Yeremia. Tahun ini, anak-anak muda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Oh, anak muda mana nih? Bilang amin. Yang kedua, generasi busur juga hari-hari dipakai Tuhan dengan luar biasa. Generasi ini akan sama-sama jalan. Ini yang kedua, tentang generasi Yeremia. Orang-orang, jadi kalau saudara masuk dalam generasi Yeremia, ada cirinya. Orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa. Bang amin. Orang-orang yang nggak kenal popularitas, yang tahu nyenengin Tuhan. Masalah mau capek ya capek lah, mau populer nggak apa-apa lah. Yang penting Tuhan disenangkan, amin. Itu generasi Yeremia. Orang yang nggak umum secara akal manusia duniawi, tetapi bagi dia untuk memuliakan Tuhan, apapun dia akan lakukan. Cinta mati-matian. Dan dengar ini, kalau saudara kita Muslim, Tuhan nih, saya kira mereka dipanggil Tuhan karena rahmatnya datang bagi mereka, amin ya. Mereka datang mencintai Tuhan, mereka cinta mati-matian, saudara. Oh iya benar, saudara. Saya buktinya, saya lihat kok saudara, mereka cinta mati-matian loh, saudara. Dengan cara mereka, walaupun ya tanda petik ada yang tidak sebenarnya ada, tapi secara umum mereka cinta mati-matian enggak? Apalagi kalau mereka, saya kenal beberapa orang yang dari sana lalu percaya, bertobat, ikut mengenal Kristus dan menerima Yesus, mereka cinta mati-matian. Saya punya ya sahabat atau senior yang pernah ke kita, sampai seperti Paulus di penjara saudara karena Kristus. Cinta mati-matian. Yang ketiga untuk kelahiran yang baru, yang ketiga ini. Yang ketiga adalah groaning prayer. Katakan groaning prayer. Atau doa atau pendoa yang mengerang. Katakan saya mau berdoa dengan mengerang. Mengerang itu artinya apa, saudara? Saya terjemahkan dengan sederhana. Sangkal diri, pikul salib. 2, 3. Sangkal diri, pikul. Sangkal diri artinya yang harusnya saya mau marah jadi nggak marah. Sangkal diri. Harusnya saya lapar, saya tahan. Saya pengen serahkan buat Tuhan. Itu sangkal diri. Harusnya saya mungkin harus pergi ke sesuatu tempat, tetapi hanya untuk mau melayani jiwa-jiwa ini, saya korban waktu itu. Itu namanya menyangkal diri. Itu menyangkal diri. Apa yang dari dalam? Apa yang dari dalam? Lalu pikul salib. Pikul salib itu apa yang dari luar? Apa yang dari luar? Yang dari luar kita nggak bisa tahan, tapi kita bisa bilang kita punya Yesus. Mungkin keadaanmu, ekonomimu, fisikmu, mungkin apa yang teman-teman sekitarmu itu salib. Jangan lari, pikul salib. Salib jangan ditinggal, harus diapain? Pikul. Masa tinggallah salibmu? Ya enggak. Pikul salib. Haleluya. Sangkal diri, pikul. Makanya doanya harus mengerang. Ini benar-benar harus sungguh-sungguh. Kalau saya buka dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ini tentang Wahyu pasal 2 ayat 7 deh, mulai. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Di situ cerita tentang di sorga ada penghulu malaikat namanya Mikael ya. Ada Gabriel. Yang ketiga ada Lucifer. Nah ini dia adalah malaikat Lucifer. Memberontak. Ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi. Dia menyerupai apa, saudara? Ayat 9-4. Dia disebut apa? Naga. Apa? Si ular tua. Disebut naga, iblis, setan. Itu yang saya cerita tentang kemarin, tentang trinitas kegelapan. Yaitu Lucifer, antikris, nabi palsu. Nah ini tentang Lucifernya. Dia dibuang ke bumi. Jadi di mana dia ada sekarang? Di bumi, di tempat kita. Bah, di gereja nggak mungkin ada. Ada. Jangan pikir di gereja mah tempat kudus. Orangnya harus kudus, tempatnya nggak bisa dijamin. Haleluya. Lucifer ini yang sedang menunggu kelahiran saudara, sungguh-sungguh atau tidak. Dalam Wahyu pasal 12 ayat yang keempat, naikin ke 4. 12 ayat 4.
Naga itu berdiri di depan perempuan yang akan melahirkan. Si ular tua Lucifer itu sedang berdiri di depan kehidupan saudara yang sedang mau dilahirkan kembali. Untuk apa? Untuk dia mau telan. Makanya hati-hati. Makanya di dalam 1 Petrus dikatakan iblis itu seperti singa yang berjalan keliling untuk mau menelan. Dia siapkan dirinya untuk menelan kelahiran yang baru. Kita mau mengerang bersama Yesus. Jangan takut, ada Tuhan Yesus. Karena ayat selanjutnya dikatakan anak yang dilahirkan itu dibawa ke tahta Tuhan dan wanita diungsikan Tuhan ke padang gurun yang sudah disiapkan selama 1260 hari atau sama dengan 3,5 tahun. Ini sedang ditulis, saudara. Ada rapture di sana, saudara. Kalau saudara ada di dalam jaringan atau jalannya Tuhan, maka saudara dalam rancangan perlindungan penyelamatan Allah. Dikatakan engkau akan diberikan sayap seperti burung, sayap burung Nazar. Engkau akan terbang melintasi tempat itu dan sampai satu tempat perlindungan, namanya apa? Padang gurun. Nah, saya ingin ajak saudara mulai lihat ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kelahiran yang baru, kata kuncinya adalah karakter. Katakan karakter. Ini loh yang harus muncul ke permukaan dalam sebuah karya nyata dalam hidup kita. Karena kelahiran anak yang di dalam kandungan itu akan menjadi seperti apa yang kita idam-idamkan. Atau menjadi seperti apa yang kita masukkan, influence ke dalamnya. Mungkinkah kemarahan, mungkinkah iri hati, kebencian, anak itu keluar jadi kebencian. Tapi makanya kalau dalam masa mengandung, ada namanya dilatih, dididik, kita punya namanya ibadah ibu hamil. Wah, ada ibadah ibu hamil. Saudara yang mau hamil, nanti ikut ibadah ibu hamil. Sama dalam kandungan doa, oh anakku dalam baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, Alkitab udah dibacain, didoain. Jadi anak baik, jadi anak pintar. Dalam nama Yesus, Roh Kudus ada atasmu, membuat engkau kuat dalam nama Yesus. Dikatakan, jadi anak yang cerdas, jadi anak kuat. Maka menjadilah seperti itu. Yang percaya katakan amin. Karena itu masukilah tahun yang baru ini, tahun kelahiran yang baru ini dengan sukacita. Terakhir, God bless you. Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah. Selamat memasuki dan menjalani tahun yang baru 2019. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, kau ajaib, kau bertata di, kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, kau ajaib. Amin. Kau bertata di sini, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatan. Saya dikatakan tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang ku percaya. Mari wanita sama-sama nyanyi pujian ini. Kau jadikan semua indah. Oh Rabba Shandara lawa lawa. Yes Lord. Kami mau Tuhan. Mari yang pria sembah Tuhan. Oh Rabba
pulihkan. Mari ganti yang pria sama-sama kau jadikan yang wanita sembah Tuhan. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau kuasa, kau ajaib, kau ajaib. Kau bertahan, mari berdiri bersama-sama, nyanyi sama-sama, tak ada, oh tak ada. Kami mau Tuhan, oh laba-laba-laba-laba-laba. Kau menolong, lebih lagi tak ada, tak ada yang mustahil. Ya Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan terangkat yang rindukan Engkau pulihkan kami. Lebih lagi, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang hamba menolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sembah, Tuhan Yesus sembah, Yesus sembah, Yesus sembah, Yesus sembah, sekali lagi Yesus sembah, Yesus sembah, kekuatanku. Bapak berdoa buat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Segala apa yang menjadi beban kami 2018, kami tidak akan pakai lagi, kami tidak akan pegang lagi, kami tidak akan pikul lagi. Yang kami siapkan adalah memandang Tuhan saja. Hamba berdoa biar setiap kami yang datang hari ini, yang sakit di hati, yang sakit di fisik, yang sakit dalam kehidupan ekonomi, rumah tangga, hubungan dengan sesama, waktu doa, halaukan itu sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan kemerdekaan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa biar respon gerejamu benar, sehingga kami semua akan diangkat Tuhan pada waktu pengangkatan pertama. Tuhan Yesus baik. Hamba berdoa buat setiap kami yang hadir hari ini. Inilah tahun awal kami 2019. Kami percaya, hamba berdoa biar setiap anak-anakmu mengalami kelahiran yang baru. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anakmu. Mari saudara angkat tangan, masing-masing berdoa sama Tuhan. Jangan tinggalkan ruangan ini tanpa saudara pula dengan hati yang tulus, ikhlas. Sebab saya akan berkata mulai hari ini, engkau yang bisa mengampuni sesamamu, engkau yang bisa melepaskan berkat bagi sesamamu, engkau akan mengalami kemerdekaan. Sebab kita berkata di akhir-akhir zaman ini, yang kudus makin kudus, yang jahat makin jahat. Tapi aku berdoa di tempat ini tidak satu